Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Ia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-keduanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk hidupnya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak merah, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunganya yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonnya itu ada 3: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Tapi ada pendapat yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Mutawali Asy'arawi, pakar tafsir di Mesir. Beliau mengartikan doa ini itu bukan 3 permintaan yang berbeda-beda, tapi 3 permintaan yang permintaan pertama, kedua, ketiga itu nyambung. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Beliau membagikan yang namanya ilmu itu dengan 3 bagian ini. Bagian yang pertama yang diketahui, yang kedua yang dipahami, dan yang ketiga yang diamalkan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang mengetahui itu memahami. Saya ulang lagi, tidak semua orang yang mengetahui itu memahami. Untuk memudahkan kita buktikan. Adik-adik tahu nggak arti Al-Quran? Definisi Al-Quran ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, bapak-bapak. Apa? Al-Quran dari kata qoro'a, bacaan. Logikanya nih Pak, logikanya. Bacaan. Berarti kalau bacaan kita pakai telinga atau pakai mata? Mata. Banyak orang menikmati Al-Quran dengan matanya. Pertanyaan saya, tapi kenapa ada orang buta bisa menghafal Quran, Pak? Pakai pendengaran. Bayangkan, Al-Quran namanya bacaan. Yang namanya moco, baca itu pakai mata. Tapi kenapa ada orang yang matanya kemudian Allah off-kan, Allah matikan, tapi kok bisa menghafal Quran? Kalau mereka yang buta saja bisa menghafal Quran, apalagi ya, Masya Allah ini ya, ini para penghafal Quran semua ini. Ya, saya husnuzon ini, panjenengan ini penghafal Quran loh, bisa baca semuanya loh, matanya sehat semuanya. Kalau yang penghafal Quran dengan kondisi butanya bisa menghafal 30 juz, panjenengan ini yang penghafal Quran yang mana? Kategori yang mana? Juz? 30.
Jus sama. Hadirin jamaah sekalian, indah Allah itu memberikan kita itu dengan level yang paling mudah. Sudahlah, turu rokok sudah dapat kok. Makanya eman kalau ada orang itu punya kemudahan tapi tidak mau makan, itu eman. Kita ambil sedikit ke samping. Salah satu makna yang saya sangat senang dengan dosen saya waktu menjelaskan hadis ini. Kami waktu di Al-Azhar dulu jurusan hadis, Pak. Ketika dosen kami menjelaskan ini, makna inna dina yusrun, agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Itu salah satu maknanya adalah adanya di dalam Islam ibadah yang sifatnya paketnya itu sepaket. Buy one, get one. Saya tutup dengan satu quotes, satu kalimat. Menikmati itu bukan di sini, tapi menikmati itu di hati. Cara menikmati itu dengan hati, bukan dengan akal. Dan ingat, menikmati itu adalah karunia. Maka menariknya, kenapa di beberapa ayat Al-Quran itu ada kata-kata lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati yang tidak memahami, ada hati yang tidak berpikir. Ternyata yang berpikir itu tidak ada ini, tidak hanya di sini, tapi hati juga bisa berpikir. Terlepas hati yang mana. Ada yang mengatakan hati itu adalah liver. Hati yang sebagaimana kita lihat mangan ati itu loh. Ati ayam. Mau menu apa? Ati ini. Meskipun ada yang mengatakan secara ilmiah hati itu adalah jantung. Makanya dalam bahasa kita digabungkan jantung, hati. Ya, terlepas dari sisi itu, tapi kita meyakini kolbu atau sudah diartikan hati ini adalah perkara yang penting. Maka saya tutup dengan sebuah kalimat, berinteraksilah dengan hati. Terhadap banyak hati. Namun ingat, hati-hati. Jangan sampai menyakiti hati. Dengan hati berinteraksilah dengan banyak hati. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai menyakiti hati. Dengan cara apa? Kita sehatkan hati kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan sebuah doa. Dan saya tidak membacakan doa, Bapak Ibu sekalian. Saya minta panjenengan mengamalkan satu doa. Nanti saya mengawali doa di depan, lalu di tengah-tengah saya akan diam. Ketika ini saya diam, panjenengan tolong amalkan doa fi dhahril ghaib. Kata Rasulullah, mendoakan orang lain tanpa diketahui orang lain itu. Maka apa kenikmatannya malaikat di kanan kita? Misalnya saya mendoakan, ngapunten asmanipun Pak Satija. Ya Allah, berikan beliau umur yang barokah, rezeki yang melimpah berkah dan lain sebagainya. Tapi jangan diketahui beliau. Nanti gak kabul ini nanti. Ya. Misalnya nih saya mendoakan Ustaz Taufik, ini sahabat saya, guru saya dulu. Sampai sekarang. Ya Allah, semoga Ustaz Taufik mendapatkan rezeki 1 miliar dan mobil Alphard ya Allah. Misal malaikat di samping kanan saya mendoakan ke saya, walaka bimislin, kamu juga dapat itu. Malaikat di samping kanan saya. Pertanyaan sederhana, siapa yang dapat duluan Alphard sama 1M? Ustaz Taufik apa saya dulu? Sinten Bu? Ya saya lebih dapat duluan. Kenapa? Karena yang mendoakan Ustaz Taufik Heru yang kadang-kadang masih maksiat. Tapi yang mendoakan Heru malaikat yang nggak pernah maksiat, selalu taat. Maka seakan-akan doa fi dhahril ghaib itu untuk mempercepat Allah mengijabahi doa untuk kita, bukan untuk orang itu sebenarnya. Cuma ini satu paket sekalian, 2 orang dapat. Bisa dipahami nggih? Dan ini juga untuk noto hati kita. Bahkan saya menyarankan panjenengan mendoakan orang itu yang mungkin kita benci, mungkin orang itu yang menyakiti kita dan lain sebagainya. Doakan orang itu tanpa diketahui orang itu.
insya Allah akan memberikan kenyamanan dan kesehatan hati. Serius. Tapi ya kalau pesan saya, ngapunten. Adik usianya berapa, Dik? Kori kita 14. Berarti kan 2 tahun lagi nikah ya. Loh iya. Saya punya teman itu, Dek, yang tahu kan Ustaz Arifin Ilham almarhum? Tahu ya, Bu ya? Itu kan punya anak Alvin Faiz, itu kan nikahnya usia 16 tahun. Belum sampai 17, Dek. Berarti kalau pakai standarnya anaknya Ustaz Arifin Ilham, berarti kan 2 tahun lagi nikah kan ya? Tapi mohon maaf, Dek ya, saya nggak berani mendoakan adik untuk nikah kok. Saya nggak berani. Soalnya kalau saya mendoakan dia, Bu, diam-diam, ya Allah, semoga adik itu nikah. Nanti malaikat di samping saya bilang, kamu juga. Waduh itu. Jadi masalah nanti kan ya. Saya awali. Nanti di tengah-tengah saya diam, tolong panjenengan mendoakan masing-masing satu orang saja yang panjenengan ingin doakan kebaikan-kebaikan untuknya. Apakah itu orang yang paling panjenengan sayangi, paling cintai, paling dekat, ataukah orang yang membenci panjenengan? Atau maaf sekali, panjenengan yang benci sama orang itu. Tolong berikan doa-doa terbaik. Semoga itu juga kembali kepada kita. Okay? Lalu kemudian kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amartana bidu'a wa wa'adtana bil istijabah fastajib du'ana. Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang telah menjanjikan mengabulkan doa kami. Inilah doa-doa terbaik kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini persiapan ibu-ibu dari takmir masjid Baitul Aqab dan pimpinan ranting Kasia Kedurus ini menyiapkan menu makanan sarapan pagi untuk kajian sinergi. Ini dengan menu nasi apa? Nasi pecel, nasi pecel Namlang, waduh, nasi pecel Namlang ini kita posting ini yang ini, wah ini. Ya ini nasi, oh ini telur, terus tahu, terus ada peyek, gini, terus ini nasi ini. Lampiri daun pisang ya supaya higienis, higienis. Nah ini ada sayur apa ini, sambal, terus kacang. Ini pokoknya pecel Namlang. Pokoknya produk dari Bu Tia. Monggo silakan kalau lihat video ini bisa pesan ke Bu Tia ini di Baitul Aqab. Ya, jangan khawatir. Asli orang LA, Lamongan asli. Ya, ini. Memahami supaya kita ini bisa Oh, Gun. Alhamdulillah ini setelah mengikuti kajian ini para jamaah bisa menikmati sarapan pagi dengan menu
nasi pecel nyamleng. Nyamleng. Produk di Baitul Arqam. Monggo silakan dinikmati. Insya Allah semua bisa dapat ini. Saya akan ambil gambar ini. Ini indahnya kebersamaan ini. Jadi ini juga ini Pak Ustaznya juga ini. Alhamdulillah. Wah, dikawal sampai EBS ya. Hah? Aman ya iya. EBS Celestia ya. Bapak Muarifin. Nanti acara apa? Nah? Kara. Mana? Alhamdulillah ini. Barakallah, supaya sehat selalu bisa mengikuti kajian yang diserahkan oleh Takmir Masjid Baitul Arqam ini. Nih, monggo. Gimana pecelnya, Bu? Mantap nggih? Mantap pecel nyamleng. Pecel nyamleng saya promosi nih dari produk dari Baitul Arqam, pecel nyamleng. Buatan produk dari Bu Tia. Monggo silakan kalau ibu-ibu bisa menghubungi pesan order pecel bisa ke Bu Tia. Bu Tia ini. Bu Tia ini. Ya Allah ini. Bagian dapur ini, bagian ini untuk melancarkan kajian ini Podomoro sip pokoknya wis tak promono pecel nyamleng produk dari Bu Tia. Nggih monggo silakan kalau wis tak omong bae sapa sing YouTube Yukna bisa mengakses ini. Endi wangi? Wah, nggih wangi. Iya. Sangat mulin. Iya. Alhamdulillah ya Allah ya man. Wis ya.